Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabar saudara-saudara? Saya percaya kita tetap penuh dengan semangat. Meskipun di sekitar kita banyak sekali tantangan atau mungkin kita sedang mengalami pergumulan itu. Tetap percaya perjalanan kehidupan kita selalu diberkati Tuhan. Mari siapkan hati beribadah kepada Tuhan dengan memulainya memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring. Membaca firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat untuk dapat mengerti firman Tuhan, dimampukan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, kami telah sedia mendengar. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman ini saudara-saudara dalam satu tema. Penderitaan itu kasih karunia. Saudara, beberapa kali Rasul Petrus mengemukakan dalam suratnya tentang penderitaan. Menurutnya ada dua jenis penderitaan.
penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan, atau dosa manusia sendiri dan penderitaan yang lebih disebabkan karena nama Kristus atau karena melakukan kehendak Allah. Apakah hidup ini dapat dikatakan sebagai kasih karunia? Jikalau isinya hanyalah penderitaan, tentu itu pertanyaan. Kita akan dapat menyikapi penderitaan karena Kristus sebagai kasih karunia jika kita menyadari bahwa panggilan Kristiani kita tidak pernah menjanjikan dan menyajikan kehidupan yang serba mapan, lancar, dan sukses. Panggilan kita adalah untuk berani hidup di jalan Tuhan dengan penuh sukacita, sekalipun kita harus menanggung penderitaan. Panggilan ini menuntut komitmen total kita yang sama sekali tidak memberi tempat bagi kita untuk menjadi penonton yang netral. Mengapa menganggap penderitaan karena Kristus sebagai kasih karunia? Pertama, penderitaan ini menempatkan kita dalam sukacita kemuliaan Allah. Yang kedua, penderitaan ini membuat Roh Allah tetap menjadi bagian hidup kita. Menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 9, penderitaan ini memungkinkan kita menjadi berkat bagi sesama. Luar biasa bukan? Karena itu saudara-saudara, kita perlu mencermati dengan sungguh-sungguh. Apakah penderitaan itu disebabkan karena kejahatan dan dosa atau karena Kristus? Jika karena kesalahan kita menderita, segeralah mohon ampun kepada Tuhan dan bertobatlah. Tetapi jika kita menderita karena Kristus, bersukacitalah. Karena itu berarti kasih karunia Allah leluasa dinyatakan dan bekerja di atas kita. Saudara, siapkah kita menderita bagi dan untuk Kristus? Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami bersyukur. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami alami, terkadang kami sangat menderita. Itu diakibatkan oleh kelalaian kami, kesalahan kami, bahkan karena dosa kami. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali melawan kehendak-Mu. Lalu ketika kami mengalami penderitaan karena Kristus, teguhkanlah iman percaya kami. Karena kami yakin sungguh, penderitaan itu tidak akan membuat kami hidup di luar kasih sayang-Mu, tetapi akan semakin meneguhkan kami untuk percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Peliharakan kami di tengah keluarga, masyarakat dan bangsa. Kami akan beraktivitas hari ini Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam seluruh tanggung jawab pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami. Agar di dalamnya kami selalu tegar, meskipun ada banyak tantangan yang kami hadapi, kami akan tetap dikuatkan oleh Allah. Kami selalu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 dan masih untuk pemulihan pasca banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara, khususnya yang ada di Masamba dan sekitarnya. Tuhan kiranya menolong
agar mereka boleh dipulihkan untuk mengalami bahwa ini bukanlah karena kesalahannya, tetapi tentu saja di dalamnya ada rencana Tuhan agar kami semakin peduli satu terhadap yang lain. Dan jikalau di dalam hal ini ada kesalahan-kesalahan yang kemudian mengakibatkan banyak yang kemudian menderita, ampuni kami Tuhan. Berkati kami, berkati para pemimpin kami seluruh aparat negara. Dan secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk kekasih kami yang mengelola acara saat teduh ini. Tetap Tuhan memberkati, agar acara ini tetap tayang, banyak orang diberkati. Berkati hamba-Mu yang mengisi acara saat teduh ini. Beri hikmat Tuhan buat hamba-Mu. Hamba tidak punya kemampuan, tetapi hamba hanya yakin kuasa Tuhan akan menyertai, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang setia mendengar, menikmati firman Tuhan lewat saat teduh ini. Tetap kami mendoakan semua yang tetap merindukan acara saat teduh, biarlah terberkati melalui firman Tuhan. Orang tua kami yang lanjut usia, yang sakit, untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita, semua kami doakan. Kiranya mereka kuat di dalam Tuhan. Berkati kami selanjutnya Tuhan. Lalu Tuhan berkenan mengampuni dosa kami. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Selamat beraktivitas Ibu Bapa dan saudara-saudara. Salam sehat untuk kita sekalian.